Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Saya Ilham Dianta kembali menemani aktivitas pagi hari Anda. Kali ini edisi hari Sabtu ya, 16 Oktober 2021. Apa kabar Anda? Semoga masih dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Kita masuk di program Digital Business Series. Kali ini masuk di edisi yang ke-129 bersama dengan Coach Muhammad Idham Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan juga digital startup ya untuk pagi hari ini. Baik sahabat, kita hari ini menyoal tentang usaha lokal Mirza Gamal Solutions Bintaro Jaya via media digital. Nah, nanti seperti apa yang saya tahu, kalau memang nanti menghadirkan Bapak Mirza Gamal, beliau ini adalah ahli di bidang perbankan dan juga konsultan ya. Mudah-mudahan nanti bisa bersama dengan beliau ini. Dan seperti biasanya juga program ini akan tapi memang disiarkan secara serentak juga di 3 LPPL Radio Jatim, yakni RGR Tulungagung, kemudian Ersal Nganjuk dan Praja Angkasa Trenggalek, dan tentunya Suara Sidoarjo ya. Baik, sahabat, kita sapa langsung. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ilham. Pagi. Apa kabar ini? Baik. Iya. Ini bicara soal apa ini ya? Usaha lokal Mirza Gamal Solutions. Kita diajak mengenal bagaimana solusi versi Mirza Gamal gitu ya, Coach ya? Atau bagaimana ini? Iya, Mas Ilham sahabat. Ini menarik nih pagi ini. Usaha lokal, kita masih di usaha lokal ya sahabat ya. Usaha lokal dari Pak Mirza Gamal Solutions, beliau itu mantan banking sudah puluhan tahun ya. Nanti kita bisa berkenalan. Nanti saya ini dulu deh, saya perkenalkan Pak Mirza ya. Profil beliau seperti apa, tapi sebelum kita beranjak ke sana dan berkenalan dengan Pak Mirza Gamal, kita share dulu deh ya. Kok bisa ya, ini salah satu signal ya sahabat ya, signal bahwa usaha lokal itu bisa naik ke atas. Yang berpengaruh apa aja nih, coba saya share di sebelah kiri aja ya, biar enak gitu ya. Nanti setelah itu kita berkenalan dengan Pak Mirza Gamal ya sahabat. Ini boleh dibilang konsultan ya, konsultan. Beliau di berbagai macam perusahaan ya, setelah pensiun gitu ya. Beliau senior banget, terlihat ya Mas Ilham ya. Iya. Oke, sahabat, kita masih di usaha lokal. Usaha lokal itu masih dalam pembahasan, sebenarnya payung besarnya sih konten marketing ya. Konten marketing banyak kan, kita sudah bahas dengan WordPress-nya, terus Google My Business. Ini salah satu bagian dari Google My Business, walaupun kita juga bisa menyasar ke bagian media digital lainnya. Mungkin setelah ini ada YouTube marketing, TikTok marketing, terus apalagi Mas Ilham, Twitter ya, LinkedIn juga, tapi dalam perspektif organik gitu ya. Nanti kita beranjak ke omnichannel marketing, baru kita pakai beriklan, paid ads. Nah sahabat, sebelum kita berkenalan dengan Pak Mirza Gamal, ada 9 signals ya mempengaruhi lokal bisnis atau usaha lokal. Pertama pastinya silaturahim signals. Nah ini penting banget nih, bagaimana kita membangun kedekatan ya Mas Ilham sahabat. Seperti minggu kemarin kan saya bicara perihal semakin dekat semakin semakin love gitu ya. Jadi ada the power of silaturahim, tentunya dengan personal branding kita, dengan strong personal branding, dengan grooming kita gitu ya. Ini bagian kulitnya. Terus ada business signals seperti nama bisnis, kategori, dan keyword in business name, seperti nama Mirza Gamal Solution. Itu kan unik ya, walaupun nama beliau pakai Mirza Gamal Solutions. Terus ada on-page signals, kalau kita menggunakan website atau Google My Business. Nomor 4, off-page signals, artinya signals yang di luar web kita atau page kita atau landing page berpengaruh juga. Kelima, review signals, ini berpengaruh sahabat. Kalau kita punya Google My Business, sebisa mungkin kita kita minta lah ya, minta review, atau orang lain kalau beli sesuatu atau misalnya ada konsultasi, setelah selesai
minta review dong. Tentunya review yang paling mudah itu di Google My Business, gratis pula kan. Terus link signals, link melalui website kita, nanti dijelaskan aja ya dengan Pak Mirza bagaimana beliau itu hampir menulis setiap hari saya perhatikan di Kompasiana ya. Kompasiana itu termasuk citizen media gitu ya. Blogging untuk citizen journalism lah gitu ya. Jurnalisme warga. Terus social signals ini penting juga sahabat ya, nggak melulu Google ya, nggak melulu website, Facebook penting juga, semakin banyak like orang semakin kepo gitu ya, Twitter juga, terus Instagram like juga, tapi ya kalau kita ada waktu ya kita bisa posting di Facebook, di Twitter, tapi nanti Pak Mirza itu memang spesifik, beliau itu memang penulis, punya buku juga ya, keren ya, masih dalam punya buku gitu ya. Jadi mention beliau dari sana, beliau disebut-sebut dong di grup WA, mungkin di LinkedIn, mungkin di grup Facebook, gara-gara beliau membuat beberapa buku dan juga beliau senior, pastinya sering disebut ya. Terus ada behavior signals, ini berkaitan dengan website, bagaimana click to rate-nya ketika orang seperti yang saya sampaikan dulu kemarin ya, web saya gitu ya, masih dalam orang ketik jasa MC Sidoarjo, saya menang itu. Sidoarjo bahkan Indonesia mungkin. Terus ada lagi ini pria jualan ya, walaupun Pak Mirza jualan juga ya, cuman dalam hal consultation berpengaruh sahabat ya, dengan kata-kata keyword yang pakai long tail keyword, terus menyasar ke kota ya, dipersempit supaya targeted, semakin sempit kan semakin targeted. Nah terakhir nih community signals, jadi disebut oleh orang lain. Nah sekarang pas Pak Mirza disebut oleh saya gitu kan, disebut oleh Redi Sudarjo. Tentunya Pak Mirza punya expertise, keahlian, empatinya juga ada. Setelah empati dan ada expertise, pastinya trustworthy terbangun dong. Orang jadi trust dengan Pak Mirza Gamal. Setelah itu Pak Mirza menjadi authority gara-gara mungkin menulis beberapa buku, terus setiap hari menulis untuk Kompasiana. Saya nggak tahu, mungkin Pak Mirza juga menulis di LinkedIn ya. Kan LinkedIn ada tuh LinkedIn Post gitu ya. Terus juga adaptability. Nah, ini adaptability artinya Pak Mirza itu paham banget dengan tren, makanya menulis di Kompasiana. Oke, sebelum kita berkenalan, profilnya saya tampilkan dulu ya, profil Pak Mirza Gamal, biar sahabat mengenal beliau. Syukur-syukur di Jatim sana bisa ini ya, bisa closing dengan Pak Mirza. Assalamualaikum. Ya, kita kenalan dulu deh. Saya sambil ini ya, tampilin profil Pak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mirza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirza. Waalaikumsalam Pak Idam. Iya, sehat ya Pak Mirza ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tampilkan ya profilnya Pak Mirza. Suara saya jelas ya? Oh jelas. Saya sebut aja deh profil Pak Mirza ya. Pak Mirza ini sudah malang melintang di dunia perbankan ya, sahabat, lebih dari seperempat abad loh. Dan 15 tahun diantaranya bergabung dengan bank syariah terbesar di Indonesia. Pasti sahabat tahu dong yang syariah terbesar yang mana gitu ya. Disebut Coach Mirza, jadi beliau sering sharing knowledge dan experience beliau melalui Kompasiana pastinya, atau mungkin di LinkedIn juga, mungkin di Medium juga. Karena beliau ini profesional lah gitu ya. Saya kenal beliau di grup LinkedIn ya, Pak Mirza ya. Grup pekerja profesional. Selain saya juga di grup ada sales segala macam. Jadi Coach Mirza ini berpengalaman di berbagai unit kerja perbankan, mulai dari dunia marketing, bidang funding maupun lending hingga menjadi branch manager. Berpengalaman pula dalam business research, network development, service quality management, marketing strategi, wah banyak nih. Fraud prevention, fraud ini jarang sahabat ya. Di banking paling banyak nih fraud, masalah fraud prevention, corporate culture building, SWOT analysis, and human resource development, serta menyusun business plan and feasibility study, studi kelayakan sahabat. Ini penting banget nih, studi kelayakan kalau ada project pastinya punya feasibility study yang bagus gitu ya. Ini maksudnya studi kelayakan pada saat pembukaan cabang bank syariah. Wah keren nih. Yeah. Jadi beliau juga. Jadi saya banyak buka cabang waktu pas pertumbuhan bank syariah. Oke. Oh monggo. Oke, Pak Mirza bisa cerita sedikit nih
tadi profil sudah saya jelaskan, bisa ditambahkan nanti mungkin juga bisnis Pak Mirza ini seperti apa sih? Sahabat mau tahu nih, Mirza Gamal Solutions ya, solution. Dan bagaimana peran dari Kompasiana sehingga orang bisa tahu Pak Mirza. Monggo Pak Mirza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidoarjo, suara Sidoarjo, dan para penonton di YouTube. Di sini ada Mas Ilham ya sebagai announcer ya, Mas Ilham. Mas Ilham sama Pak Ilham ya. Mirip ya. Baik, saya latar belakangnya seorang pekerja bank. Jadi sejak tahun 90 awal saya bekerja di bank setelah tamat kuliah S1 dan kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi bermacam hal sampai mulai dari saya menjadi marketing officer sampai menjadi kepala cabang dan kemudian sejak tahun 2004 saya di kantor pusat menjadi departemen head dengan pindah-pindah departemen head-nya sehingga hampir semua bidang yang ada di bank alhamdulillah saya jadi menguasai karena tiap sebentar Bank Syariah Mandiri ya, mohon maaf bisa sebut ya Bank Syariah Mandiri tiap sebentar dipindahin. Jadi awalnya saya di Bank Bukopin. Waktu itu kan belum ada Bank Syariah. Bank Mandiri kan juga baru ada tahun 98. Awalnya itu kan adalah merupakan merger dari 4 bank pada tahun 98. Jadi kemudian saya karena menguasai berbagai hal, jadi saya menjadi sumber untuk pendidikan-pendidikan yang dan training-training yang dilakukan di bank. Dan juga kemudian karena saat itu perbankan syariah masih sedikit dan yang ahli sedikit meskipun saya juga belajar secara otodidak, kemudian saya juga sering diminta menjadi narasumber di Bank Indonesia untuk pembangunan jaringan bank syariah lainnya. Kemudian ya akhirnya saya mempunyai rasa senang untuk berbagi, baik itu berbagi ilmu pengetahuan maupun pengalaman, baik itu pengalaman pekerjaan maupun pengalaman hidup akhirnya waktu itu. Nah, lalu saya juga kan berminat pada saat itu sebelum usia pensiun yang benar gitu, kan usia pensiun umur 55 ya. Jadi di atas umur 50 saya udah bisa juga berkarya untuk di daerah saya sendiri dan tidak terikat dengan pekerjaan rutin. Mohon maaf, daerah Pak Mirza di mana? Di luar Jakarta mungkin? Pekanbaru. Pekanbaru. Kampung halaman saya. Kebetulan keluarga saya punya bisnis di sana. Dan pada saat itu salah satu keluarga saya sedang membangun rumah sakit. Nah, kemudian saya diminta untuk membuat strategi dan mempersiapkan pembangunan rumah sakit itu, sehingga saya pun ke Pekanbaru lah, dan kemudian saya menjalankan pembangunan rumah sakit itu lebih kurang 3 tahun. Setelah rumah sakit itu berjalan, kemudian ya dijalankan oleh profesional di bidang rumah sakit, karena saya kan bukan ahli kesehatan, tapi ahli dalam perencanaan yang sifatnya bisnis dan ekonomi. Lalu seiring berjalannya waktu, saya di situ sudah diminta oleh beberapa perusahaan untuk memberikan sharing dan pendampingan dalam pembangunan corporate culture. Karena corporate culture ya, ya, karena corporate culture itu juga masih sangat sedikit gitu yang menguasainya, sehingga saya diminta oleh beberapa korporasi besar sambil saya waktu itu masih ini rumah sakit. Nah, tapi waktu saya kan masih terbatas karena masih ikut di kegiatan rutin. Nah, setelah saya selesai itu sudah di take over oleh manajemen profesional, saya pun mulai banyak
waktu, sehingga saya ini dan orang-orang juga udah mulai tahu kalau ada urusan terkait dengan change management dan culture transformation, ya minta pendapat saya gitu. Nah, kemudian ya saya kebetulan dari dulu, dari Facebook masih baru-baru, saya udah jadi member, dan kebetulan juga follower saya di Facebook itu selalu 5.000 gitu. Nanti udah di papas-papas, nggak lama 5.000 lagi, karena maksimalnya kan cuma 5.000. Iya, iya. Tapi memang konsentrasi penuh paling banyaknya memang di Facebook, kemudian di LinkedIn dan di IG. Dulu ada pet, terus pet mati, di pet itu saya banyak sekali. Nah, disitulah sehingga semakin berkembang branding nama saya gitu, Merza Gamal, karena kemudian memberikan banyak solusi-solusi dan jadi Merza Gamal Solution. Nah, kemudian setelah dari rumah sakit itu juga saya ini kan juga sebuah yayasan yang masih ada hubungan kekerabatan di Pekanbaru, yang dia punya dari TK sampai perguruan tinggi, sehingga saya membangun kembali values-values agar menjadi satu values, sehingga membangun menjadi corporate culture. Jadi corporate culture itu bukan hanya bisa di perusahaan saja, tapi juga bisa di rumah sakit, bisa di organisasi mungkin, organisasi gitu ya, dan di lembaga pendidikan. Justru lembaga pendidikan itu paling penting sebenarnya, punya values yang jelas gitu, karena dia akan membangun insan-insan masa depan. Nah, kalau di soal di Kompasiana, saya itu sebenarnya udah aktif dari tahun 2014. Pada saat saya masih bekerja rutin sebagai pegawai bank. Lalu pada tahun 2016 awal, karena kesibukan saya untuk membangun rumah sakit itu, saya udah jarang nulis, dan juga yang mau saya tulis nggak terlalu ini gitu, karena saya tidak terlalu menguasai tentang kesehatan gitu. Tapi saya paham tentang manajemen strategiknya gitu. Jadi karena ini terlupa ini. Nah, kemudian ketika saya mau mulai lagi, ternyata saya udah lupa passwordnya. Lama-lama akhirnya bisa bikin baru. Ya pada tahun 2020 pas pandemi itu, saya mulai nulis lagi karena memang jarang berpergian dan semua kerjaan banyak kan melalui online. Jadi waktu menulisnya jadi lebih banyak, sehingga saya bisa menulis 3 kali, minimal 2 kali, kadang-kadang dalam sehari, dalam sepekan. Nah, dan saya sekarang mengkhususkan khusus ke yang terkait dengan change management dan dan cultural transformation. Jadi sehingga orang semakin paham, dan kebetulan saya berlangganan McKinsey, Global Institute, dan Harvard Business Review, sehingga kalau McKinsey itu setiap hari ada saja insight barunya. Jadi sehingga saya baca, saya olah lagi, ya saya tulis lagi. Jadi sebenarnya kenapa bisa banyak, karena saya bukan menulis dari nol gitu, tapi untuk yang sekarang. Kalau yang waktu yang lalu di Kompasiana, karena bidang saya waktu itu adalah perbankan syariah, jadi saya banyak menulis tentang ekonomi syariah dan juga tentang pariwisata, karena pada saat itu tugas saya adalah keliling-keliling Indonesia, karena saya di bagian memegang departemen pengembangan. Nah, pada saat itu kan bank syariahnya sedang berkembang, jadi setiap saat sedang membangun cabang. Jadi waktu saya lagi di mengepalai departemen pengembangan itu, saya mempersiapkan 600 cabang. Jadi bayangkan tiap hari saya keliling. Selesai dalam 5 tahun gitu, 600
cabang itu. Jadi sekalian kan saya foto-foto hiburan-hiburan dan itu dilirik oleh Detikcom gitu. Sehingga saya akhirnya jadi kontributor untuk Detik Travel. Bahkan saya karena seringnya waktu itu diundang oleh beberapa bupati melalui Detikcom dan sampai ke Malaysia untuk menjadi ya seperti jurnalis citizen journalism tentang pariwisata masuk ke Kompasiana. Tapi di Kompasiana itu lebih banyak memang di ekonomi syariahnya, di Detikcom tentang pariwisata. Jadi itulah membuat ya meskipun saya udah pensiun, saya jadi tetap berkarya bisa bermanfaat dalam itu. Saat ini saya juga sedang menjadi advisor beberapa bank dalam membangun corporate culture-nya, karena dengan adanya pandemi ini semakin terasa perlunya corporate culture, karena perusahaan-perusahaan yang corporate culture-nya kuat itu akan bertahan dalam krisis, termasuk dalam krisis COVID-19 ini. Jadi, nah dari itulah kemudian saya juga punya Facebook ini yang Facebook, IG, YouTube, segala macamnya. Twitter juga mungkin ya? Twitter itu segala, pokoknya segala ada waktu lagi. Top juga itu, udah bubar ya. Dulu saya dikenal sebagai Ayah Merza gitu. Kemudian karena seiring usia ya saya lebih sering sekarang dipanggil Kakek Merza, sampai pensiunan gaul banyak acara gitu. Di dalam dunia permeksosan dan dalam dunia online. Jadi itu, dan itulah yang menyebabkan saya tetap mungkin dalam kutip eksis karena di selalu update di semua medsos, karena orang-orang seusia saya kan udah agak susah, kecuali yang memang sudah top yang punya manajemen artis sendiri. Sementara saya kan kenyataan Pak Merza enggak ya? Beda. Saya kan tidak, saya ini aja gitu, pengisi waktu, jadi mengedit sendiri, itu sendiri, semua sendiri, jadi sehingga akhirnya itu berdampak ke dalam ini solution saya. Jadi solution itu saya bisa jalan sendiri kalau sebagai advisor, juga bisa kalau perusahaan itu biasanya kan dia B2B. Jadi saya juga bergabung dengan beberapa lembaga konsultan korporasi gitu, seperti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, lalu Asanka Mandiri, anak perusahaannya Bank Mandiri tempat saya dulu bekerja. Nah, tapi kalau sebagai advisor pribadi ya Merza Gamal Solution. Itu mungkin secara sepintas yang bisa mungkin bisa menjadi insight dan menjadi hal yang bagi yang lain untuk kakek-kakek saja bisa, masa anak muda milenial atau di bawahnya nggak bisa ya? Sementara saya kan gaptek awalnya gitu. Bayangkan aja masih zaman saya kuliah dulu masih pakai mesin tik, karena waktu itu komputer mulai dikenalkan, tapi setiap bikin paper belum boleh pakai komputer sama dosennya, meskipun saya sudah bisa komputer. Oke, menarik nih sahabat ya, Mas Ilham ya. Beliau ini emang banking terkenal dengan prudentnya ya, sangat hati-hati gitu ya. Pak Merza ini saya pikir detail person begitu. Beliau berkeliling-keliling ya, bukan hanya Kompasiana ya, beliau pernah di Facebook, pet yang tumbang itu, terus di Twitter juga. Terus gara-gara itu mungkin dari mulut ke mulut itu kencang juga nih, mouth-to-mouth-nya orang mengadvokasi Pak Merza. Saya juga nggak segan-segan nih mengadvokasi Pak Merza nih. Kalau ada orang butuh yang ada perusahaan besar yang butuh change management, apalagi tadi Pak Merza, corporate di Jawa culture. Timur pada ini ya saya siap ke Jawa Timur. Siap. Memang di Indonesia dan Malaysia itu sangat jarang, masih sedikit yang ahli tentang culture transformation dan corporate culture, itu yang udah intinya ya. Jadi
ya alhamdulillah jadi perusahaan besar banyak minta pendapat ke saya, karena kalau perusahaan-perusahaan besar awalnya seperti kita dulu di grup Mandiri itu mendatangkan ahli dari luar negeri gitu. Nah, kalau datangkan ahli dari luar negeri, pertama masalah bahasa, kemudian budayanya memang beda, namanya aja corporate culture kan. Iya, pasti kan harus tahu memperhatikan ya, environment di sini ya, culture employee-nya dan culture lingkungannya kan. Nah, itulah kemudian dari buku-buku yang saya pelajari dengan bahasa asing itu akhirnya bisa menjadi buku saya sendiri seperti ini. Ini buku terakhir saya. Sebenarnya setelah ini saya udah ada draft bukunya tapi belum diterbitkan karena masalah pandemi. Karena ini waktu terbit juga pandemi. Waktu awal-awal pandemi, saat dicetak langsung habis dalam 2 minggu. Kemudian pas cetakan kedua ada banyak yang pesan. Kemudian terjadi stay home itu ya, work from home. Judulnya apa Pak Mirza? Ya orang nggak jadi ini lagi. Judulnya ini merancang change management. Management dan cultural transformation. Langkah praktis mendiagnosa organisasi, menyusun visi misi dan share values untuk membangun corporate culture. Oke. Ya. Menarik nih sahabat ya, karena pada saat pandemi ini. Jadi sebelumnya saya juga udah ini, tapi bersama rekan saya tentang corporate culture-nya. Kalau ini sudah lebih kepada aplikasinya dalam change management dan cultural transformation. Oke. Menarik nih sahabat. Apalagi Coach Idam, ya. Coach Idam, mungkin bisa diperjelas lagi nih corporate culture ini kayak apa sih maksudnya? Kemudian kalau tadi kan ada beberapa yang disasar, misalnya kayak perusahaan, lembaga pendidikan, bahkan bisa masuk rumah sakit gitu kan. Nah, kalau lembaga pendidikan ini maksudnya kayak sekolah-sekolah gitu atau bagaimana? Kalau misalnya ini bisa diterapkan di selevel perguruan tinggi atau SMA ini sudah bisa mendapat ini semacam ilmu ya, corporate culture ini seperti apa begitu? Iya, nanti bisa jelaskan lagi ya setelah jeda iklannya gitu ya. Corporate culture pasti penting banget, hampir semua organisasi, institusi, apalagi yang enterprise skalanya, saya pikir perlu banget, apalagi pada saat COVID-19 pandemi, orang bingung ya, orang butuh resiliensi gitu ya, daya tahan ya, daya juang ya, harus dirubah tuh culture-nya, seperti ada agility-nya supaya lincah, terus apalagi ada disruption di mana-mana begitu ya, terus masalah user experience juga. Maksudnya itu dibuat, tapi apalagi Pak Mirza ini, saya yakin banget nih orang banking. Kebetulan kakak saya, adik saya orang banking juga Pak Mirza sampai sekarang ya, Bang Beni ya. Saya salut orang banking ya, karena di banking itu ada namanya auditnya banyak banget, dari Basel itu juga ada ya Pak Mirza ya. Auditnya lengkap sekali lah, change management ada, proyeknya sangat ketat gitu ya. Jadi sangat recommended nih Pak Mirza nih. Saya salut orang banking gitu ya, karena prudentnya juga hati-hati, nggak asal ngomong gitu ya, tentu dengan expertise Pak Mirza ya. Nanti setelah jeda iklan mungkin Pak Mirza bisa cerita dari Kompasiana ini menulis hampir seminggu 3 kali Pak Mirza ya. Apakah Pak Mirza itu menggunakan kata kunci atau hanya langsung ide, langsung posting gitu ya. Sebenarnya kalau cara untuk terkenal di halaman 1 Google atau misalnya di mention orang atau di share orang itu nggak perlu pakai kata kunci ya. Ketika Pak Mirza artikel unik, orang nggak segan-segan nge-share kan, nge-like, apalagi nge-share ya, apalagi Pak Mirza berpengalaman sekitar seperempat abad ya. Sebenarnya kalau di ini sampai sekarang udah 30 tahun lebih gitu. Wow, itu seperempat abad itu yang benar-benar saya jadi pegawai. Pegawai ya, sisanya konsultan ya. Iya. Yang advisor ya. Iya, advisor. Iya. Jadi jarang-jarang sahabat ya. 32 tahun. 32 tahun ya. Iya, kan lebih dari seperempat abad, saya di banknya 26 sampai 27 tahun. Ya. Sudah 5 tahunan saya jadi advisor. Ya, sahabat kalau mau expertise seperti Pak Mirza ya lakukan gitu ya. Pastinya kita punya expertise dulu dalam background kita apa. Misalnya Pak Mirza di banking. Kalau banking saya pikir hampir semua bisa ya. Hampir semua project ada di banking gitu, sama di pabrik tuh. Dari A sampai Z saya pikir ada di banking gitu. Jadi cuman IT sendiri, waduh lengkap deh di banking deh.
Cuman Oke. ya buat produk material. Kebetulannya itu anugerah ada ya. Allahnya saya justru sering dipindah-pindah departemen gitu, sehingga akhirnya oke. menguasai. Biasanya Menguasai ya. di banking Iya, itu iya, paling mereka hanya mengalami 2-3 kali. Itu saya iya. nggak sampai 2 tahun udah dipindah, sampai 2 tahun setahun udah dipindah untuk membantu di yang lain. Jadi yang lain dilanjutkan sama yang lain. Jadi sehingga akhirnya dapatlah tentang banking itu secara keseluruhan gitu. Baik Pak Mirza, Oke. Coach Idam, nanti kita akan lanjutkan kembali Oke. obrolan kita ya pagi hari ini. Yang bikin salut ini Pak Mirza meskipun sudah lolos usia 50 tahun ya, Iya, tapi udah kakek ya. mendekati 60. iya, tapi masih aktif dan menjadi inspirasi buat kita Kalah semuanya. milenial. Iya. Kalah. Baik. Iya, Oke, siap. baik, sahabat, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pagi hari ini bersama dengan Coach Idam dan juga Bapak Mirza Gamal ya, tentang Mirza Gamal Solutions. Ada beberapa hal yang tadi nanti masih belum kita jelaskan untuk kita semuanya. Masih ada sisa waktu ya, sekitar 22 menit lagi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, silakan ya. 0318961514 atau WA 081130910009. Kami segera kembali. Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah solusi. Jangan ragu, ayo vaksinasi. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat khusus warga Jatim, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim. Yakni diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN 2 dan lain-lain.
Juga ada insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Anda bisa juga manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, link aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Geria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat, masih di program Digital Business Series pagi hari ini, masih bersama dengan Coach Idam Azhari dan juga Bapak Merza Gamal ya di kesempatan pagi hari ini. Baik, Coach Idam. Iya. Ya, bisa dilanjutkan ini tentang apa yang menjadi pertanyaan tadi dan mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan ini apa terkait dengan corporate culture ya, atau apapun. Change management ya. Iya. Oke, monggo Pak Mirza. Iya, jadi corporate culture itu yang kan sudah adalah terjemahan dari budaya perusahaan. Oke. Nah, sekumpulan manusia itu kan pasti hidupnya harus mempunyai budaya, sehingga dia budaya itu adalah kumpulan dari nilai-nilai yang diimplementasikan dalam kehidupannya. Sehingga dia menjadi eksis di dalam kehidupan dunia gitu ya. Misalnya budaya Jawa, itu kan ada sistemnya bagaimana budaya Jawa dalam masalah pemerintahan, dalam masalah kehidupan, bertetangga, dalam kehidupan keluarga, dalam tata krama ke pasar dan segala macam. Nah, demikian juga dengan perusahaan, dia adalah sekumpulan orang. Bahkan kalau perusahaan-perusahaan besar kan jumlah orangnya banyak, lebih dari 100 bahkan ribuan kalau sudah pabrik. Nah, kalau dia tidak diikat dengan nilai-nilai yang sama, itu akan terbentuk budaya yang tidak baik. Jadi budaya itu bukanlah maksudnya tari-tarian, nyanyi-nyanyian, itu kan hanya simbol-simbol dari budaya. Tetapi yang budayanya sendiri itu adalah sistem kehidupan. Demikian juga dengan budaya perusahaan, adalah sistem kehidupan di dalam perusahaan itu. Ya. Nah, yang terdiri dari sejumlah nilai. Nilai itu disepakati bersama oleh perusahaan. Itulah yang dikenal sebagai corporate values atau share values. Nah, share values ini tidak semata-mata langsung menjadi corporate culture. Ya. Nah, kadang banyak perusahaan yang terjebak, oh udah punya corporate values atau share values berarti sudah punya corporate culture. Jadi diundanglah konsultan untuk merumuskan corporate values-nya. Sehingga muncullah corporate values dan menjadi hiasan di dinding kantor, kemudian player-player, dan bermacam-macam alat peraga lainnya. Tetapi tidak diinternalisasikan nilai-nilai itu sehingga terimplementasi dalam kehidupan dan sistem kerja perusahaan. Nah, jadi hanya terbatas di simbol pun itu hanya sifatnya yang artefak. Sementara untuk dari values menjadi culture ada 3 unsur yang harus dibangun, yaitu tadi simbol. Lalu kemudian simbol itu tidak sebatas simbol, tetapi dia embedded dalam pembangunan behavior atau perilaku para insan perusahaan tersebut, dan kemudian membangun sistem, jadi sistem kerja. Jadi dengan adanya values-values itu untuk menjadi budaya perusahaan, juga harus memperhatikan bagaimana SOP kerja, bagaimana sistem kerja, bagaimana sistem layanan, bagaimana sistem penilaian kerja dan lain-lain sebagainya. Jadi kompleks, makanya dikenal dalam membangun corporate culture itu adalah culture transformation, bukan hanya sekedar change management. Karena kalau change management itu hanya merubah bagian-bagian tertentu dari manajemen.
Tetapi kalau cultural transformation itu adalah mentransformasi, jadi merubah keseluruhan kehidupan yang ada dan sistem kerja semuanya yang ada di dalam satu perusahaan. Dan sekarang culture transformation itu beriringan dengan digital transformation. Nah, kalau hanya dilakukan digital transformation tanpa cultural transformation, akan terjadi gagap teknologi. Jadi hanya karena transformasi digital itu bukanlah digitalisasi saja. Digitalisasi kan hanya sekedar memindahkan, tetapi kalau cara kerjanya masih seperti tradisional, mentalnya masih mental yang lama, ya tidak akan berhasil. Betapa banyak startup yang bangkit dengan modal yang besar, 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, top 3 tahun turun, tahun keempat tutup, bubar. Banyak, contohnya Pet aja. Pet itu betapa top, hampir orang bakal nyatakan mengalahkan Facebook dan nyaris Instagram. Tapi nggak taunya ternyata nggak lama tumbang. Google Plus juga mereka belum sempat membangun corporate culture-nya. Sementara kalau Facebook dia sekalian membangun budaya perusahaannya. Ada yang namanya Facebook values gitu. Di buku ini saya terangkan ada tentang bagaimana Facebook, Google, Tokopedia yang berhasil membangun culture-nya. Gitu. Jadi yang sempat udah kuat culture-nya, meskipun terjadi krisis pandemi seperti saat ini, itu mereka tidak akan roboh ya, tapi bisa bertahan. Karena fondasinya kuat, jadi kencang pun angin dia tidak akan roboh, paling sompel-sompel dikit. Tapi kalau yang tidak kuat, dia akan diterbangkan oleh angin. Itulah fungsinya corporate culture. Nah, tadi pertanyaan tentang corporate culture itu apa, hanya untuk perusahaan aja? Melulu gitu ya? Kan, sebenarnya ya untuk organisasi. Tapi kan yang punya nilai bisnis dan itu adalah korporasi biasanya kan. Jadi sekarang rumah sakit pun juga harus punya nilai yang kuat sehingga pasiennya itu di sana merasakan ada satu aura tertentu, budaya tertentu yang berbeda dia rasakan daripada rumah sakit yang lain. Nah, itulah makanya juga rumah sakit besar juga sudah membangun corporate culture-nya. Demikian juga lembaga pendidikan. Apalagi lembaga pendidikan, orang menitipkan anaknya di sana, kalau budayanya nggak jelas, ya dia agak mengerikan juga gitu. Sehingga mulai ditimbulkan untuk lebih kuat adalah di lembaga pendidikan itu culture-nya juga diperkuat. Dulu sudah ada, mungkin tapi tidak dirumuskan dengan jelas sistemnya, sehingga orang juga nggak ini dalam menerjemahkannya masing-masing, baik itu tenaga pendidik, dosennya ataupun tenaga administrasinya kadang tidak sama, sehingga perlulah dibangun corporate culture-nya di dalam universitas ataupun sekarang SMA pun sudah ada. Yang kemarin saya lakukan saat ini di Yayasan Kerabat Saya itu adalah dia punya dari TK sampai perguruan tinggi. Yang diperkuat memang adalah di perguruan tinggi dan tingkat SMA. Jadi demikian. Untuk di pelajaran corporate change management dan itu ya sudah bisa diajarkan dari SMA. Ya, menarik ya, sahabat ya, Mas Ilham ya. Ini culture, ini merubah behavior susah ya. Kita harus merubah mindset mereka gitu ya, nanti jadi behavior jadi semacam kebiasaan. Contohnya begini, waktu saya di pabrik dulu 9 tahunan ya di Panasonic, saya kan ngucapin di sana kan culture-nya ngucapin selamat pagi sering ya. Bahkan waktu saya di Jepang tuh ohayo gozaimasu, kadang ujungnya doang us. Saking hormat. Akhirnya ketika saya pindah dari pabrik ini, contoh aja ya, pabrik di gedung Menara Besia sana, masuk aja gitu. Jadi ngucapin sementara saya kebiasaan gitu. Ketika saya datang pagi gitu kan. Pagi, orang lain bilang ngapain lu pagi dah. Akhirnya ngikutin kan.
peran gini sahabat, peran role model itu penting. Role model dari aturan-aturan, Pak Mirza membuat SOP juga, ada punishment-nya juga, ada reward-nya juga. Iya. Jadi ini penting ya, suatu project itu pasti ada punishment, terus project kita mulai dari project itu bukan project aja ya, culture ya, maksudnya artinya melibatkan dari top management sampai bawah ya Pak Mirza ya. Nggak bisa tanpa Nah, di perusahaan itu kenapa dari perlu atas ya. culture? Karena perusahaan itu kan bukan project, usianya panjang. Kalau project 1 tahun, 2 tahun selesai. Jadi sehingga mungkin tidak merasa begitu penting culture karena sudah merasa wah udah segini aja udah tuh. Karena corporate culture itu ujung-ujungnya adalah corporate performance. Orang luar melihatnya sebagai corporate image. Jadi contoh di banking Pak Mirza, Ya. dulu kan di banking kan satpam kan nggak buka pintu ya. Iya. Sekarang culture-nya dibuka pintu pagi, ada yang bisa saya bahkan satpam udah salah ya. Kata kakak saya itu satpam itu bisa hampir semua bisa apa ya? Kalau mau nabung gimana, kalau mau transfer bagaimana, mereka tahu ya. Misalnya ada karena nulis dia kan yang paling frontliner paling ujung. frontliner ya, oke. Iya. Paling depan. Paling depan. Jadi sebelum kita ketemu dengan customer service atau teller, kan ketemunya satpam. Kalau satpamnya garang, galak, nggak tahu apa-apa. Dulu gitu ya, mohon maaf Pak Mirza. Orang nggak gitu jadi masuk ke dalam kan, pindah ke bank sebelah gitu. Dulu menyeramkan ya, terutama yang plat merah mungkin ya. Sekarang plat merah udah bagus ya. Satpam gudang mungkin gitu karena dia amanat barang. Tapi kalau satpam untuk perusahaan jasa, dia adalah ujung tombak. Lebih humanis ya Pak ya. Di bank, di itu karena sebelum orang masuk ke dalam, kalau dia udah nggak nyaman lihat satpamnya, dia nggak jadi. Karena kan misalnya bank atau rumah sakit kan tidak hanya cuma satu banknya, orang bisa pindah kemana. Atau toko serba ada, orang juga. Ini Coach Idam ada 3 pertanyaan yang sudah masuk, mungkin bisa langsung direspon ya. Untuk Pak Mirza. Yang pertama dari Twitter @sandi. Apa ada kendala-kendala atau kesulitan terbesar ketika menjalankan media digital jurnalisme warga Kompasiana? Kemudian yang kedua dari Instagram @faza. Bagaimana ya Coach menghindari corporate culture yang cenderung negatif dan membuat tidak nyaman diri sendiri? Kemudian yang terakhir, yang ketiga dari Randy yang ada di Candi, apakah penerapan rules dalam corporate culture ini dibuat secara global atau se-universal mungkin, atau harus berdasarkan budaya atau karakter masyarakat setempat? Oke, monggo Pak Mirza dari pertama tadi kendala-kendala dari Kompasiana, yang kedua itu masalah corporate culture negatif ya, ketiga penerapan rules tadi ya. Secara global atau mungkin departmental atau apa gitu, monggo. Kalau yang pertama tadi kendala dalam ini ya, digital jurnalisme warga Kompasiana menjalankan media itu. Iya, saya rasa nggak ada kendala itu kan. Kendalanya justru di kita, apakah kita siap dalam mau atau enggak ya gitu konten ya. gitu ya, baik itu tulisan ataupun kalau misalnya YouTube ya membuat YouTube kan mungkin video, karena harus bikin videonya, bikin ini. Kalau videonya asal-asalan aja kan, nulis kan juga mungkin nulis asal-asalan. Tapi jika dibanding dulu dengan sekarang, itu lebih memudahkan atau bagaimana Pak? Karena teknologi mungkin bisa membantu. Secara teknologi lebih memudahkan. Lebih memudahkan ya. Yang saya rasakan kalau di dalam tulisan dulu kan sebelum ada Kompasiana juga kita blogger ya. Dulu pembacanya lebih banyak karena orang masih mau membaca. Betul. Sekarang kan baca buku orang susah. Kemudian membaca di medsos pun nggak mau panjang-panjang. Satu paragraf sudah membosankan. Jadi memang beda. Waktu saya pertama kali di Kompasiana, waktu di blogger, itu 1 hari itu saya terbit, itu yang baca tuh sudah ribuan gitu. Kan kadang puluhan ribu. Kalau sekarang ya paling angkanya ratusan gitu. Karena orang yang baca tuh memang yang serius pengen baca gitu. Karena maunya. Nah dulu waktu pertama kali di FB pun terbatas untuk kita bisa nulis. Jadi terpaksa bikin bersambung-sambung kan untuk di komennya. Itu banyak yang nunggu gitu. Dulu ada catatan yang namanya di note di Facebook tuh untuk kita nulis panjang. Sekarang note itu sudah nggak ada di Facebook. Dan ininya di postingan
profil kita itu juga udah cukup panjang sekarang. Tapi orang kalau Iya. panjang-panjang nggak mau baca sekarang. Iya. Jadi orang maunya sekarang mendengar, Kecuali yang ada hype ya, Menonton. happening ya. menonton Happening, malahan. Kalau hype mendengar gitu ya. aja pun juga nggak mau kan, radio pun dah Iya. Iya. ini. Nah jadi itu kita ya harus tahu kondisinya aja seperti apa. Jadi makanya saya di Kompasiana itu ya khusus memang agak berat gitu kan, adalah Baik. tentang change management dan corporate. Dan sebelum cultural menjawab pertanyaan dua transformation ketiga, gitu. sahabat, Sehingga yang baca memang orang yang mau serius baca. ya, targeted Kalau ya. yang targetnya, kalau yang ringkas-ringkas saya di FB, kalau yang Iya, foto-foto iya, atau video-video ringkas ya di IG, sekarang tambah di IG, TikTok kan? gitu ya. Iya. Dan di YouTube pun sekarang sudah ada short kan yang Iya, short pendek-pendek. video. Betul. Jadi kalau kita ini juga bikin konten yang panjang-panjang Mhm. juga susah orang nontonnya gitu. Baik. Kecuali Iya, iya, iya. tentang kehidupan artis ya. Kebetulan saya bukan artis, jadi nggak ada yang mau diliatin kemewahan Kecuali ada yang hidup hype saya gitu atau ya, hidup saya yang happening. aneh-aneh, nggak ada. Jadi itu mungkin kendalanya ya. Lalu yang kedua, Yang kedua masalah ya. negatif itu, Aha. sekarang kalau negatif itu adalah kita sebagai pegawai atau sebagai insan, ternyata di sana adalah budayanya negatif. Mhm. Ya kita berusaha menunjukkan arah yang positif gitu. Kalau Oke. sudah nggak bisa ya, mengapa kita harus bertahan di sana? Itu kalau dari sisi ya, kita sebagai insan perusahaan. Kalau sebagai dari perusahaan, ya perusahaan harus membangun nilai, karena sekarang orang yang dicari orang adalah nilai, Nilai bukan ya, value ya. masalah perbedaan harga, perbedaan produk, karena produk tuh hampir sama saja, harga Ya, ya. hampir sama. Mau bersaing di harga udah nggak seperti zaman dulu. Bersaing di harga pun juga terbatas, karena kalau kan ada harga pokoknya, nggak mungkin kita di bawah harga pokok. Kalau kita Ya. turunin, orang lain juga dengan gampang turunkan. Apalagi kalau size perusahaannya besar, biaya produksinya lebih kecil, dia bisa lebih turunkan. Jadi yang nggak Ya. bisa ditiru adalah corporate culture yang susah untuk Mhm. dirubah gitu. Mhm. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga tadi apa Pak? Maaf. Apa Penerapan rules Rules itu ya dalam corporate culture itu dibuat secara global atau Iya. berdasarkan tentu budaya dibuat setempat. dulu namanya kan transformasi ya. Jadi dibuat dulu kerangka transformasinya. Jadi semua, karena sering perusahaan menjalankannya secara silo, yaitu sendiri-sendiri. Iya, Jadi iya, iya. sehingga satu kebijakan dengan kebijakan lain Nggak bertentangan. nyambung ya, Antara bertentangan satu ya. departemen yang satu dengan departemen yang lain bertentangan. Misalnya seperti di bank, ada risk management, ada audit, ada pemasaran. Nah, kalau dia tidak punya budaya yang kuat, itu akan saling bentrok gitu. Iya. Yang satu bicaranya tentang risk, terus yang satu bicaranya tentang pengawasan, lalu yang satu lagi kepatuhan, yang satu lagi harus jualan. Nah, makanya harus dibuat satu kerangka besar yang tidak itu, sehingga antara risk management sama marketing tidak terjadi gontok-gontokan di lapangan, tapi saling mendukung. Jadi kalau dia begini, si risk management meluruskan, bukan melarang gitu. Kalau itu dia melarang. Kalau semua dilarang, nggak ada bisnis dong. Nah, jadi Iya, iya. memang harus dibangun dulu kerangka besarnya. Kemudian, nah itulah yang banyak perusahaan di Indonesia, yang asli perusahaan Indonesia ya, kecuali Bapak tadi Pak Idam kan itu dari Jepang. Jepang kan sudah kuat, Iya, betul. budaya perusahaannya sangat kuat, sehingga sering kali terjadi ya keruntuhan gitu, karena bekerjanya secara silo itu sendiri-sendiri gitu. Tidak, pokoknya ini target saya begini, yang satu ini pokoknya target saya begini. Jadi bukan target korporasi secara utuh yang diperjuangkan, tetapi adalah egosentris dari masing-masing unit kerja. Iya, iya, iya. Oke, Ya, baik. menarik nih ya. Mas Ilham ya, Iya. walaupun waktu Ya. udah berakhir ya, terbatas, bakal panjang nih bicara lagi dengan Pak Mirza ya. Boleh. Pasti Kompasiana ini menarik ya. Jadi kan kita fokusnya di sini Kompasiana, dulunya emang banyak sekali yang ngelihat, sekarang semakin sedikit karena persaingan mungkin media digital lainnya, seperti orang cenderung ke LinkedIn Post atau ke Medium terkenal juga ya.
Tapi Pak Mirza punya orang yang sering baca artikel beliau ya di Kompas.nya. Pastinya Pak Mirza targeted lah saya pikir. Orang gampang aja nge-share kan. Orang bisa nge-share, bisa ada advokasi di sana gitu ya. Brand advokasi dari Pak Mirza ini bagus banget. Karena Pak Mirza tadi ada expertise-nya gitu ya. Jadi orang nggak segan-segan nge-share. Nih Pak Mirza ini jago di culture, yang merubah culture di perusahaan atau organisasi atau institusi gitu ya. Dari value menjadi culture yang bagus, behavior gitu ya. Dan ujung-ujungnya ada destiny sana ujungnya. Destiny-nya apa nih perusahaannya? Oh, destiny-nya mau seperti value seperti ini, value A, value B, value C. Gitu, Mas Ilham kira-kira. Baik. Iya. Baik, terima kasih. Ini sudah kita dapatkan statement poinnya. Nggak berasa ya? Baik, iya nggak terasa. Menarik sekali ya. Jam Kalau 8 lebih 2. menarik nggak Baik, terima kasih sekali lagi untuk Cosidam dan juga Pak Mirza Gamal Pak Mirza. Solution. Mudah-mudahan nanti akan semakin berkembang khususnya di Jawa Ya, Timur ya. Kita tunggu. Ya, mudah-mudahan. Kebetulan buku saya yang ini diterbitkan oleh sebuah penerbit di Jawa Timur karena dia melihat menarik, ini. menarik. Jadi ini dari Pasuruan. Mudah-mudahan Ya, ini ya, radionya ya. dari Sidoarjo. Jadi mungkin tapi saya belum pernah create corporate culture di daerah Jawa Timur, di daerah lain. Di iya, Jawa iya. Timur Insya karena Allah ya. misalnya kantor Iya. pusatnya di Jakarta, tapi yang murni perusahaan Jawa Timur belum. Mudah-mudahan Iya. nanti Siap, saya keren. akan jadi sering main langsung ke Suara Sidoarjo. kan. Ya, Iya. mudah-mudahan itu jadi next project ya. Iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya, Coach Sidam dan Pagi, juga ya, Mas Pak Mirza. Mirza. Sukses buat Anda semuanya. Baik, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.